Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Zidna dari kelas 10 IPS 1 ingin bahas tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pertama, teori dari Dr. Muhammad Ali, teori Yunan. Ini adalah salah satu teori yang banyak diketahui dan juga dipelajari di sekolah. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Dr. Muhammad Ali meyakini akan hal ini. Orang-orang Cina kuno dipercaya masuk ke Nusantara melalui hulu-hulu sungai besar di daratan Asia. Mereka juga diyakini datang secara bergelombang. Gelombang pertama dikenal dengan sebutan bangsa Proto-Melayu atau Melayu Muda yang datang mulai dari 3000 hingga 1500 tahun sebelum Masehi. Ciri-ciri dari gelombang ini adalah kebudayaan Neolitikum dan menggunakan perahu bercadik satu. Sedangkan gelombang kedua disebut sebagai bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda sekitar 1500 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Ciri yang menonjol adalah penggunaan perahu bercadik dua. Teori dari Profesor Dr. Hakern. Profesor Dr. Hakern yang berasal dari Belanda ini berpendapat bahwa orang Indonesia berasal dari daratan Asia. Dasar dari pendapat beliau adalah pada kesamaan bahasa yang digunakan. Menurutnya, orang yang hidup di wilayah Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia memiliki kemiripan bahasa, yakni bersumber dari rumpun Austronesia, berasal dari Australia. Bangsa Indonesia berasal dari suatu daerah yang menggunakan bahasa Champa, bahasa yang kini dipakai di Kamboja. Profesor Dr. Hakern menemukan banyak kesamaan istilah geografis, istilah binatang, dan nama alat perang kuno yang pernah digunakan. Ketiga, teori dari Profesor Dr. Sangkot Marzuki. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari dataran Austronesia, berasal dari Austria. Profesor Dr. Sangkot Marzuki mendasarkan pendapatnya berdasarkan pada penemuan DNA fosil manusia purba. Beliau juga menyanggah bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Menurut beliau, manusia purba jenis Pithecanthropus erectus tidak ada kelanjutannya pada manusia sekarang. Jenis tersebut telah punah dan digantikan oleh jenis baru yang fosilnya ditemukan di Afrika dan hingga kini masih diyakini sebagai nenek moyang manusia. Keempat, teori dari Profesor Muhammad Yamin. Teori dari Profesor Muhammad Yamin ini mencoba untuk menyangkal teori-teori di atas. Beliau berpendapat bahwa orang Indonesia berasal dari dalam Indonesia sendiri, bukan berasal dari laut. Salah satu hal yang dicoba dijadikan sebagai bukti utama adalah fosil-fosil manusia purba dan artefak yang ditemukan di Indonesia lebih lengkap dan banyak dibandingkan fosil yang ditemukan di luar negeri. Misalnya saja temuan Pithecanthropus soloensis dan wajakensis yang tak ditemukan di daerah Asia lain termasuk wilayah Indochina. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nenek moyang Proto-Melayu merupakan ras Mongoloid yang memiliki ciri-ciri antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Bangsa ini menyebar di Sulawesi Selatan, suku Toraja, Lombok, suku Sasak, Kalimantan Tengah, suku Dayak, Sumatera Barat, suku Nias, Sumatera Utara, suku Batak, dan Sumatera Selatan, suku Kubu. Secara umum, keduanya punya rambut ikal atau lurus dengan muka bulat. Deutero Melayu itu berkulit sawo matang, agak kuning, bertumbuh tidak terlalu tinggi, dan berambut lurus. Berasal dari semenanjung Malaya dan bertempat di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Fatah dari kelas X IPS 1. Kedatangan bangsa Proto Melayu melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat dari Yunan, Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau Indonesia. Jalur timur
jalur timur melewati kepulauan Ryukyu, Jepang, kemudian mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangi, dan masuk ke Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan jalur-jalur yang digunakan oleh bangsa Proto-Melayu dan Duetro-Melayu. Pertama, bangsa Proto-Melayu menggunakan jalur barat, yaitu dari Yunan, kemudian masuk ke Indochina, masuk lagi ke Siam, terus ke Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia yang lain. Di jalur timur melewati kepulauan Ryukyu, Jepang, kemudian mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Kalau jalur bangsa Duetro Melayu dari barat ke Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan berakhir di Nusa Tenggara. Yang dari timur dari Teluk Tonkin, Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua, dan akhirnya di Australia. Yes, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.